Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah perisai keselamatan. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Dan kembali teman-teman, siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indra Pratama. Jadi pastikan saat ini kalian benar-benar memberikan waktu yang terbaik agar setiap benih firman Tuhan yang nanti akan dibagikan itu benar-benar boleh tertanam di dalam hati kalian ya. Oke, dan saat ini Kak Indra sudah hadir di studio Suara Gracia FM. Langsung saja kita akan menyapanya. Selamat siang Kak Indra. Halo, selamat siang Kak Rinto. Apa selamat kabar? Siang semua, luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Meskipun kemarin sedikit ada kesleo ya kakinya ya. Insiden. Tapi puji Tuhan hari ini Kak Indra udah bisa naik tangga lagi. Amin. Udah bisa siaran lagi. Udah bisa napak 1-2 langkah, komen satu-satu ya. Sekarang udah bisa dua-duanya ya. Udah tadi naik udah bisa. Puji amin. Tuhan semakin terus pulihkan ya Kak Indra Amin, ya. amin. Kita hari ini mau belajar tentang apa nih Kak? Hari ini kita mau belajar tentang remain in me, tinggal dalam Tuhan. Ya, sahabat saya minggu lalu kita bahas kan tentang ini apa namanya? Ada yang masih ingat gak teman-teman minggu lalu? Minggu lalu apa coba ya? Minggu lalu itu kita bahas tentang stronger than ever kan. Betul, bukan higher than ever ya. Stronger than ever, bagaimana kita harus jauh lebih kuat di dalam Tuhan. Dan sekarang selanjutnya adalah bagaimana ya kita tetap stay in God, living in God dalam Tuhan. Karena nggak cukup untuk kita menjadi kuat doang, tetapi benar-benar kita harus ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ada di dalam genggaman tangannya, dalam pelukannya. Emang harus nggak mau kita tahun ini emang benar-benar harus in sama Tuhan, dalam Tuhan, dan kita nggak boleh lari dari Tuhan sih. Oke, apakah ini ada kaitannya Kak dengan isu-isu yang mengatakan bahwa tahun 2026 ini akan cukup berat dibandingkan tahun sebelumnya? Iya, ada. Ya mau nggak mau untuk kita bisa menghadapi semua, kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan. Tapi gini nih, sakramen bagi di sekolah Terang Bangsa itu ada dua hal. Yang pertama tuh do your part and God will do His part. Maksudnya lakuin bagian kita sebagai anak Tuhan itu apa di dunia ini. Selebihnya sisanya itu bagian Tuhan. Karena kita nih sebagai anak Tuhan tuh karena terlalu jelimet, terlalu pusing. Maksudnya mikirin hal-hal yang belum tentu itu benar adanya, ya kan? Tapi ya udah, maksudnya ya udah yang bisa kita lakuin ya kita bersiap-siap. Ya. Mawas diri, siap-siap, ya itulah bagian kita. Makanya hari ini remain in me, tinggal dalam Tuhan itu sangat penting untuk kita menghadapi hari demi hari di tahun 2026 ini teman-teman. Oke, sebelumnya Kak Indra mungkin boleh buka dalam doa buat kita semua dan teman-teman juga yang saat ini sudah mempersiapkan diri. Silakan bisa kalian fokus ya mendengarkan apa yang akan jadi penyampaian firman Tuhan hari ini. Silakan Kak Indra. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Mari Bapa urapi setiap kami, berikan kami hati yang mau menerima, telinga yang mau mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu penting bagi setiap kami Bapa, untuk kami bisa menjalani tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau biarlah Tuhan sendiri yang tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan bagian kami adalah kami mendekat hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Mari siapkan kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang kuasai, Kau yang jagai semua hal-hal yang menunjang untuk firman-Mu disampaikan melalui radio Suara Gracia. Kau berkati semua hal teknis yang ada sehingga semua boleh tersampaikan dengan baik pada pagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Indra. Oke teman-teman, hari ini mungkin saya lanjut dari yang minggu lalu ya tentang stronger than ever. Bagaimana kita harus jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan hari ini gak cukup dengan kita berkata I'm stronger than ever, aku lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi benar-benar perlu dicermati dan perlu dikoreksi dalam hidup kita, apakah benar-benar kita itu ada di dalam Tuhan. Kita mungkin bisa ngomong I'm stronger than ever, tetapi apakah benar-benar kamu tinggal dalam Tuhan? You remain in God. Apakah benar-benar kamu ada di dalam Tuhan? Ngomong itu mudah, tetapi untuk kita melakukan, mempraktekkan dan menyatakan itu tidak semudah kata-kata. Dan hari ini saya dapat
tentang remain in me, karena saya mau bagikan ke teman-teman semua. Ini juga udah pernah saya bagikan di ibadah Life God, tapi biar ini menjadi konteks yang lebih luas supaya teman-teman bisa menerima firman Tuhan, dan bahwa remain in me itu benar-benar harus kita miliki di tahun ini. Karena kalau kita nggak ngelekat sama Tuhan, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak dekat sama Tuhan, kita mau dekat sama siapa lagi, teman-teman? Yang bisa menolong, yang bisa memulihkan, yang bisa memberkati itu cuma Tuhan. Oke, kalau kita punya reason, kan lebih kerjaan gue udah settle, usaha gue udah maju banget, yaitu caranya Tuhan. Tetapi kemudahan, berkat, jalanan terbuka itu datang dari Tuhan. Ya. Semua apa yang kita lakuin di dunia ini itu bagian kita melakukannya. Tetapi tetap Tuhan yang menghendakinya. Ya. Maksudnya tetap Tuhan Berkehendak, yang ya. di atas segalanya. Manusia bisa bantu, tapi tetap kehendak Tuhan yang terjadi, gitu kan. Yes. Dan hari ini remain in me, tinggal dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ya. Ranting itu harus tinggal, nempel, melekat pada pokok anggurnya. Karena tanpa pokoknya itu, ranting ini nggak bisa berbuah. Karena dari pokoknya itu akan mengalir makanan, sari-sari dan segala macam, supaya akhirnya ranting-ranting ini mendapatkan amunisi yang cukup, bisa dikatakan begitu. Kalau ranting ini nggak nempel sama pokoknya, dia nggak bisa berbuah. Sama kayak kita, kalau kita nggak tinggal dalam pokok anggur yang benar, yaitu dalam Tuhan, ya kita nggak akan bisa berbuah, teman-teman. Tadi saya bilang pokok pohon itu mengalirkan mungkin vitamin, sari-sari makanan dan segala macam. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu mengalirkan semua kekuatan, semua sumber-sumber yang baik, yaitu melalui firman Tuhan, melalui apapun yang kita dengar dalam firman Tuhan, itu yang sedang Tuhan berikan. Itu makanan rohani yang kita dapat dari Tuhan setiap hari kalau kita benar-benar tinggal dalam Tuhan dan kita nempel sama Tuhan. Karena kalau kita nggak dipenuhi dengan firman Tuhan, nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kita menjadi apa, teman-teman? Kan di ayat selanjutnya, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih jauh, untuk kita kembali ke surga, kita nggak bisa datang kepada Bapa kalau tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi udah jelas, remain in Jesus, remain in God, remain in me, itu benar-benar harus kita miliki di tahun ini. Kalau kita tahun ini nggak memaksa daging kita untuk kita menyerahkan hidup ke Tuhan, ya mungkin tahun ini hidupmu akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Tapi gue percaya bahwa setiap orang pasti punya resolusi di tahun yang baru. Dan untuk kalian mewujudkan resolusi itu, ya perlu yang namanya take action, perlu yang namanya praktek. Caranya gimana? Ya remain in me, mendekat sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, pastikan Tuhan ada dalam engkau dan engkau ada dalam Tuhan. Itu. Karena kalau ini kita miliki, minggu lalu kita bilang stronger than ever, kita akan bisa stronger than ever bersama dengan Tuhan. Tapi pastikan dulu hari ini remain in God, tinggal dalam Tuhan, itu harus ada dalam diri teman-teman semua. Gitu. Oke. Jadi memang bicara soal bagian kita ya. Tadi kan Kak Indra sempat bilang bahwa ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan. Betul. Ya Kak ya. Nah ternyata yang menjadi bagian kita, teman-teman, tidak hanya kita melakukan apa yang secara jasmani, tetapi melainkan secara rohaninya juga kita harus melakukan bagian kita, yaitu melekat sama Tuhan. Betul, itu udah paket komplit ya. Maksudnya bagian itu ya bagian secara jasmani ya, rohani juga. Tapi kadang kita ini kalau secara rohani kita nggak mau ngelakuin. Nah, itu. Kita maunya nuntut Tuhan, Tuhan tolong kasih saya berkat lah, Tuhan tolong bantu saya, Tuhan tolong kasih saya pertolongan. Tapi kita nggak mau ngelakuin bagian kita. Gimana caranya Tuhan menolong kita? Tuhan tuh bukan Tuhan yang apa ya, seperti di film-film jin yang Om Jin saya minta ini langsung dikabulin gitu, instan gitu ya. Tapi Tuhan tuh butuh
action dari kita, butuh proses dari kita. Bagaimana caranya kamu bisa nyenengin hatiku, nak? Kalau aku udah disenangkan, ya aku akan menyenangkan hatimu, gitu kan? Ya ini win-win solution lah buat kita semua, teman-teman. Tapi kadang kita pengennya win-win terus. Kita kadang maunya menerima terus tanpa kita nggak mau memberi hidup kita buat Tuhan. Makanya hari ini Remain in Me itu harus benar-benar kalian tanam dalam hati kalian hari ini. Untuk kalian dapetin semua mimpimu, resolusimu tahun ini, pastikan you still in God. Kamu tetap ada di dalam Tuhan. Gak bisa kita berjalan sendiri, gak bisa kita berlari sendiri, tapi kita harus melangkah selangkah dengan Tuhan, supaya Dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Dan hari ini ada hal-hal yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama, oke, kita masuki tahun baru, tapi tetap yang namanya kita hidup itu ada proses. Tahun baru, masalah bisa tetap ada. Ini udah tanggal 30 sekarang ya. Apakah 31, kamu 31 ya? Oh iya, saya lupa tanggalan ya, maaf. Udah tanggal 31. Selama 1 bulan ini apakah ada masalah yang terjadi di hidup kamu? Pasti ada dong. Saya juga habis ngadepin masalah di kaki gitu kan. Pasti ada masalah. Jangan kita beranggapan oke, gue udah terima Tuhan, gue percaya tahun 2006 jauh lebih baik, berarti gak ada masalah. No, masalah itu akan tetap ada, teman-teman. Karena itu adalah proses yang Tuhan mau kita jalanin. Awal tahun mungkin bikin kita semangat, ya, punya target baru, harapan baru. Mungkin ya tahun ini pengen punya something yang baru, usaha baru, mungkin pekerjaan baru, mungkin mobil baru, ya, mungkin pacar baru, mungkin ya semua orang bisa berharap gitu kan. Tapi kenyataannya kadang emang hidup yang kita jalani itu nggak seperti apa yang kita pikirkan. Kita mungkin mikir semua akan berjalan mulus gitu kan, rata, lancar jaya gitu kan. Tetapi masalah itu akan tetap ada, capek itu akan tetap ada, kecewa itu akan tetap ada, dan kadang bingung, jenuh itu akan tetap ada. Makanya kan Tuhan tuh nggak pernah janji hidup bebas dari masalah. Tapi Dia berjanji, Dia bilang bahwa tinggallah dalam Aku, maka kamu akan berbuah. Tuhan nggak pernah, di lagunya kan ada, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ya kan? Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Untuk kita dapat kekuatan dari Tuhan, ya kita perlu hubungan sama Tuhan. Untuk kita mendapatkan sumber kekuatan, ya kita perlu berdekat dengan sumbernya. Apapun masalahmu di awal tahun ini, ya hadapi aja, teman-teman. Kalau kamu kabur, mau kamu lari, ngumpet di bawah kolong meja pun juga masalah akan tetap ada. Tapi yang membedakan adalah siapa yang tinggal dalam kamu dan kamu tinggal di mana. Kalau kamu remain in God, kamu stay in God, percayalah kamu bisa menghadapi masalah demi masalah di hidup kamu. Karena Tuhan yang akan membantu dan menolong setiap kita. Bukan kita menjadi kuat karena hidup kita aman, tetapi kita menjadi kuat karena ada Tuhan di hidup kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Makanya tahun baru, masalah akan tetap ada. Yang tadi kalian tuh bilang, apakah ada kaitannya dengan isu-isu yang berkembang? Ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hari-hari ini banyak diguncang dengan berita-berita ya mungkin kalau kalian ngikutin berita gosip selebritis, banyak yang dipanggil dan segala macam, tiba-tiba dan segala macam. Ya kita nggak pernah tahu tuh apa yang akan terjadi besok apa lusa. Tapi satu hal yang pasti, remain in God, tinggal dalam Tuhan, itu yang harus dipastikan di hidup kalian. Gak bisa ditawar, gak bisa dikompromikan, tapi ini harus tetap ada dalam hidup kita. Ya jadi ayo, tahun baru, event masalah akan tetap ada, tapi percayalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, kata remain in me berarti kan itu nempel sama Tuhan, tinggal dan dekat sama Tuhan. Kalau ditanya
Kalian percaya nggak sama Tuhan? Mungkin akan banyak anak-anak muda yang bilang, ya gue percaya. Tapi kalian deket gak sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Percaya nggak? Percaya. Deket gak? Nggak tahu. Gak semua anak-anak muda itu dekat sama Tuhan. Ya. Ini bukannya saya ngejudge ya guys, bukannya saya menggurui, tapi survei membuktikan gak semua itu dekat sama Tuhan. Even itu lu udah pelayanan ya. Saya pun juga melihat di circle saya juga, oke, jiwanya, badannya melayani, tetapi hatinya nggak di situ. Itu bukti nyata bahwa oke, lu percaya, lu pelayanan, tapi lu nggak dekat sama Tuhan, lu nggak punya hubungan sama Tuhan. Ini yang harus kita koreksi hari-hari ini. Kata remain in me artinya apa? Lu tetap deket walaupun lu lagi capek. Lu tetap doa walaupun lu lagi malas doa. Dan kita tetap percaya Tuhan even kita lagi not good condition, lagi nggak baik-baik aja. Kadang capek itu bikin kita jadi malas baca Alkitab. Kadang doanya bolong karena malas, udah ngantuk, pegel. Kadang masalah timbul, kamu melihat kenyataan gak sesuai harapan, itu yang bikin kamu jadi jauh dari Tuhan. Remain in me itu kebalikannya. Lu tetap dekat even lu lagi capek, lu tetap doa even lu lagi malas, dan lu tetap percaya Tuhan even lu lagi gak baik-baik aja. Jadi jangan cuma datang ke Tuhan pas butuh doang guys, tapi tinggal sama Tuhan tuh tiap hari. Tuhan tuh mau hubungan, bukan cuma mau dicari di saat keadaan darurat. Tuhan itu bukan 911 yang tiba-tiba lu telepon, tolong ada kebakaran, ada something, tiba-tiba datang, habis itu ya udah lupa lagi. Tuhan pun juga bukan ojek online. Lu mau GoFood, mau apa, mau GoSend apa, di calling datang, bang, tolong ini kirimin ya ke rumah pacar saya gitu kan. Terus habis itu udah kasih bintang 5 selesai, dah. Tuhan tuh nggak mau hubungannya seperti itu. Tuhan tuh pengen apapun kondisimu, find me, cari aku nak, temui aku, jumpai aku. Itulah definisi remain in me yang sesungguhnya. Ingat, Tuhan itu bukan 911, Tuhan bukan ojol online. Dan Tuhan tuh bukan cuma Tuhan yang datangnya kita cuma pas butuh doang, enggak. Tapi Dia pengen every day, day by day, kita datang mencari Tuhan. Bukan cuma di saat kamu lagi susah, kamu lagi galau, kamu lagi ngalamin sesuatu hal yang berat, baru kamu datang. Tapi every day datang ke Tuhan, hubungi Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Itulah definisi remain in God yang sesungguhnya. Bukan cuma di saat kamu lagi butuh lalu kamu datang, habis itu kamu tinggalin. Ingat, Tuhan tuh bukan kayak apa ya, kayak taman bermain yang kalau lagi pengen main datang terus habis itu udah gitu. Tuhan tuh bukan taman bermain kita guys, tapi Tuhan tuh menyediakan lebih dari itu buat kita, asalkan kita mau tinggal dalam Tuhan. Jadi remain in me tadi yang udah saya jelasin, ayo hari ini, tahun ini, pastikan ini ada dalam hidup kalian. Tuh. Amin, amin. Jadi memang tadi yang pertama ya teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa memang tahun ini meskipun ada masalah, tapi Tuhan itu nggak mau mendidik kita menjadi seorang pengecut ya Kak Indra ya. Melainkan memang Tuhan pengen kalau ada masalah itu kita hadapi bersama dengan Tuhan sampai kita mendapatkan kemenangan gitu. Bukannya menghadapi masalah terus kabur lari, tapi Tuhan memang pengen kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan tadi yang kedua Kak Indra udah sampaikan juga bahwa di tahun ini kalau kalian mau mendapatkan kekuatan bersama dengan Tuhan dan mendapatkan kemenangan, pastinya kalian harus nempel sama Tuhan. Nah, tapi ini Kak Indra, apa yang terjadi kalau kita enggak nempel sama Tuhan? Ya, kalau tadi kan
poin yang kedua adalah kita harus nempel nih sama Tuhan. Ya. Terus kemudian kalau misalkan kita nggak nempel sama Tuhan gimana? Ya kosong hidupnya dah. Hmm. Ayat yang kelima dibilang kan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, ya kita nggak akan berbuah. Kosong hidupnya. Ya. Coba dah. Ini bukan saya ngajarin kalian, tapi gini loh. Tiap kita pasti punya fase di mana jenuh banget, di mana capek banget itu kan. Dan di mana kadang tuh malas untuk baca Alkitab dan saat teduh. Ya gue pernah ngalamin itu, Katinto. Gue nggak tahu teman-teman lain pernah ngalamin nggak. Dan ketika gue ngalamin itu, gue tinggalin sementara. Itu makanan rohani gue tinggalin sementara. Hidup lu kayak kosong. Lu jadi bingung lu mau lakuin apa, lu mau buat apa jadi bingung. Jadi kayak segala sesuatu yang lu lakuin lu selalu salah. Nggak ada damai sejahtera, lu lakuin apa juga jadinya was-was, nggak tenang, nggak tentram. Ya itu. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, hidup lu jadi kosong. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya dalam hidupnya, mungkin apa, atau mungkin hari ini kan lagi ngalamin ya. Makanya pastikan hidup kalian jangan lepas dari Tuhan, tetap nempel. Ranting pohon yang mungkin kelihatannya masih sama ya, tapi begitu lepas dia patah, jatuh ke bawah. Apakah dia tetap jadi ranting yang sama ketika kita melihat ranting yang tetap nempel di atas di pohonnya? Enggak, dia akan jadi kering, lalu dibuang, diinjek-injek, pudar, hilang. Sama kayak kita. Even kita terlihat tetap aktif, tetap sibuk pelayanan, tetap kelihatan oke di depan semua orang, tapi kalau dalamnya capek dan kosong, ya kita akan sama seperti ranting-ranting yang tadi, kering, patah, dan endingnya apa? Dibuang. Kalau kita lagi kering hari-hari ini, cepat balik. Oke, kita mungkin bisa menipu ya. Kadang kita mungkin bisa memanipulatif kalau ya gue lagi baik-baik aja nih, gue tetap aktif, kita pelayanan. Tapi di saat lu melayani ya lu kosong. Ya. Gak ada motivasi, gak ada passion, ya apapun yang lu lakukan akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kalau itu kita tanam, kita pelihara terus menerus, akan jadi kering hidupnya. Dan kalau kering siap-siap aja lu akan dibuang, teman-teman. Maaf kata ya. Kayak ranting yang udah kering, jatuh, patah ke bawah, dibuang. Sama kayak hidup lu kosong, nggak ada Tuhan, nggak ada Roh Kudus. Ya jangan salahkan kalau nanti hidupmu akan terbuang. Lu nggak akan lagi ngerasain gimana rasanya stay close with God, dekat sama Tuhan. Gini lah, Tuhan tuh nggak mau kita manipulatif, kita terlihat kuat di luar. Tuhan tuh cuma pengen satu, udah stay close, tetap dekat sama Tuhan. Itu doang. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan punya arah. Kita akan punya kekuatan dan pertumbuhan yang nyata. Tapi kalau kita gak dekat sama Tuhan, kita gak tinggal dalam Tuhan, ya kita gak tahu kemana kita harus melangkah. Dekat sama Tuhan dahulu, baru hidupmu akan benar-benar bertumbuh dan berbuah. Dekat aja dulu, punya hubungan aja dulu. Saya nggak minta yang muluk-muluk lah dari teman-teman semua pada siang hari ini. Dekat baik dulu sama Tuhan. Itu bagian kita. Selebihnya Tuhan akan bukan bagiannya di hidup setiap kita. Dekat aja dulu. Kalau kita dekat sama Tuhan, baru kita akan melihat pertumbuhan dalam hidup setiap kita, teman-teman. Oke. Nah kalau misalkan saat ini ada mungkin teman-teman yang merasa nih Kak, merasa bahwa saya ini udah ada di zona aman gitu tuh. Tanpa saya dekat sama Tuhan, saya punya orang tua yang usahanya cukup maju gitu, punya harta cukup banyak gitu kan. Saya punya jabatan, saya punya pegangan hidup gitu. Nah kira-kira gimana nih Kak untuk merubah pola pikir yang seperti itu? Kalau seketika itu semua diambil sama Tuhan dalam satu malam, gimana coba? Siap nggak teman-teman? Kalau kalian rasa kalian mampu, kalian bisa punya jabatan, orang tua kalian kuat,
usahanya kuat, hartanya banyak, lalu kalian itu nggak dekat sama Tuhan karena kalian merasa kalian bisa dengan kekuatan kalian sendiri. One day, dalam hitungan sekejap Tuhan ambil semua. Mau jadi apa teman-teman? Ya. Karena nggak pernah melatih iman, nggak pernah melatih kerohanian kita, ya akan kosong. Sekarang lu ditopang dengan semua harta, dengan semua kekayaan dan jabatan. Tapi kalau itu Tuhan ambil dalam waktu sekejap, Ya. mau jadi apa coba? Nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca firman, udah kayak orang gila dah nanti. Wah, kehilangan segala-galanya, depresi, down. Ya. Yang ada kan dalam jalan pintas, maaf kata, mengakhiri hidup mungkin. Makanya apapun kondisimu, baik lu lagi kaya atau lu lagi biasa-biasa aja, kuncinya satu, remain in God, stay close with God. Udah itu. Ya. Orang kaya pun yang tetap perlu Tuhan kok. Ya sekarang kamu semua diberkati itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan yang membuka jalan sampai akhirnya usahamu tuh berhasil. Kalau Tuhan nutup, kamu jumpalikan gimana pun usahamu gak akan pernah berhasil. Percaya gak percaya ya, mau kamu sepintar apapun, kamu S3 atau S4 sekalipun, kalau Tuhan gak berkehendak, gak akan bisa dah. Tapi kalau Tuhan berkehendak, karena kamu juga punya hubungan sama Tuhan, even kamu udah di posisi atas, kamu punya hubungan sama Tuhan, jadi paket yang komplit, percayalah, boom, akan menjadi lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Karena engkau menyukakan hatinya. Even lu udah diberkati dengan sangat ajaib, lu tetap menyukakan hatinya. Tuhan itu akan bawa semakin tinggi, semakin tinggi. Kan gak ada firmannya ya, karena lu udah kaya akan gue bawa lu turun. No. Even lu udah diberkati, lu akan semakin naik, dan semakin naik. Tahun ini di kita kan temanya Accelerated Harvest, percepatan masa panen penuaian. Kalau ditanya siapa yang mau lihat percepatan dalam hidupnya, semua pasti pengen. Tapi apakah kamu benar-benar siap ketika Tuhan bawa naik dengan cepat? Apakah fondasimu, dasarmu udah benar-benar kuat ketika percepatan terjadi dalam hidup kamu? Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Banyak hari-hari ini orang-orang yang mau cepat berhasil, mau cepat kaya, cepat naik level, pengen cepat lihat jawaban doa dan segala macam. Tetapi kan buah juga ada musimnya. Biar kayak buah durian nggak selalu tiap saat ada, ya kan? Mangga juga nggak selalu setiap saat ada, tertentu doang. Tuhan bilang buah itu ada musimnya. Bicara tentang accelerated, percepatan, itu bukan soal buru-buru, tetapi bagaimana kamu setia jalan dan berproses bareng Tuhan. Kesetiaan untuk tetap melekat membuat hidup kita jadi bisa siap menerima apa yang Tuhan percayakan. Kita setia sama Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, kita akan bisa menerimanya. Tapi kalau kita nggak punya kesetiaan, kita nggak punya kedekatan, kita nggak punya hubungan, ketika Tuhan mengambil segala di hidup kamu, yang nggak akan bisa menerima dah. Komplain, protes, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok saya jadi miskin? Tiba-tiba jadi miskin. Contoh Ayub, dia kehilangan waktu semua dalam waktu sekejap tuh. Kalau hari itu Ayub gak punya hubungan sama Tuhan, dia pasti akan nyalahin Tuhan, ninggalin Tuhan. Harta benda habis, keluarganya habis, dikasih sakit lagi. Coba bayangin kalau kalian jadi Ayub hari ini, tiba-tiba kamu ngalamin semua hal itu, apakah ada tetap rasa syukur yang kamu keluarkan dari mulut kamu buat Tuhan? Atau sebaliknya kamu bilang Tuhan tuh jahat, Tuhan gak adil, Tuhan ngambil semuanya dari hidup saya. I don't believe you God, aku udah gak percaya lagi sama engkau. Makanya hari ini, apapun kondisimu, apapun posisimu hari-hari ini,
tetap remain in God. Karena itu yang akan membuat kita jauh lebih kuat dalam kondisi apapun. Yang sudah diberkati, bersyukurlah dan tetap rendah hati. Yang lagi menapak, yang lagi dalam merintis, percayalah waktunya akan datang, kamu akan diberkati. Yang lagi mungkin aduh gue lagi kekurangan banget, tetap kuat dan tetap percaya. Udah itu aja. Yang bisa ngangkat kamu ya cuma Tuhan. Tapi ya gini loh, tetap kamu juga berusaha, bekerja. Jangan kamu cuma duduk diam dan pasrah. No. Kamu berserah sama pasrah itu beda. Kalau pasrah tuh lu gak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau berserah lu ngelakuin sesuatu, ya lu serahin ke Tuhan. Pengennya Tuhan gimana, jadilah seperti yang Tuhan mau. Makanya ayo, accelerated, percepatan bukan soal seberapa buru-burunya kita, tetapi di mana seberapa kita mau dekat, stay close, jalan dan setia sama Tuhan. Ini yang akan Tuhan lihat di hidup kita. Ya. Amin. Oke, jadi kesetiaan itu memang harus diuji ya kayak. Kadang memang Tuhan izinkan kita harus masuk dalam sebuah lembah kekelaman. Justru teman-teman itu adalah sebuah momen di mana iman kita, kesetiaan kita itu diuji sama Tuhan. Kalau misalkan kita memang bisa lolos dari itu semua, nah, baru tadi kita bisa mendapatkan accelerated harvest ya. Yes. Oke, lanjut lagi Kak. Ya, 2 poin dengan cepat ya. Ya. Yang kelima, mau kamu lagi naik atau lagi turun, tetap sama Tuhan. Ya. Ini kadang kalau kita lagi naik nih lupa nih sama Tuhan. Tapi kalau lagi turun, wah gencarnya setengah mati sama Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada hari di mana kita semangat dalam kerohanian. Ada hari di mana kita lagi kosong banget, jenuh banget. Ada hari di mana kita doa tuh kayak Tuhan mendengar dan menjawab. Dan ada hari di mana doa kita ini kayak kerasa kering, gak dijawab sama Tuhan. Tapi dibalik semuanya itu, apa keputusan kamu? Kamu mau tetap dekat dari Tuhan, atau kamu mau ninggalin Tuhan? Jangan kamu ninggalin Tuhan karena apa? Karena doa yang belum dijawab, karena hidup gak sesuai ekspektasi. Jangan kamu pergi dari Tuhan karena kamu lagi gak ngerti tentang Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa sih? Kok gue dikasih cobaan yang tiba-tiba dan bertubi-tubi? Gak kuat lah, udahlah gue males, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Apapun yang sedang kamu hadapi, baik itu lagi naik ataupun lagi turun, tetap sama Tuhan. Percayalah, Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin kita jatuh dan tergeletak, guys. Tapi tahun ini, ketika kita bisa remain in God, percayalah Tuhan tuh akan memegang setiap hidup kita. Apapun isu-isu yang berkembang di hari-hari ke depan, jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kalau memang itu belum waktunya, saya percaya tidak akan terjadi. Satu hal yang kamu percaya, kamu hari demi hari jalan sama Tuhan. Nah itu. Udah, gak usah mikirin jauh-jauh. Hari demi hari pastikan kamu hidup bersama, jalan dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, gimana caranya kita bisa remain in God? Nih, dengerin. Yang pertama, sisihin waktu buat Tuhan tiap hari. Tiap hari loh guys. Bukan tiap minggu, tiap hari. Even itu waktunya cuma 5 menit, tapi itu konsisten lu lakuin. Percaya kamu setia ngelakuin, Tuhan tuh memperhitungkan segalanya. Gak perlu kamu, gue mau nyusin waktu 3 jam, terus kamu 3 jam gak ngerti kamu ngelakuin apa. Aduh Tuhan, saya cuma bisa tahan 5 menit, tapi saya pengen 5 menit ini berkualitas sama Engkau. Lakukan itu. Lalu gimana caranya supaya kita bisa tetap dekat sama Tuhan? Yang kedua, jaga apa yang kita lihat, yang kita dengar dan kita konsumsi, guys. Nggak semua harus kita telan mentah-mentah. Saya tadi kalian udah bilang ada isu-isu yang beredar. Banyak nih dari teman-teman gue yang mulai
khawatir, takut, ini kok nggak ada listrik terjadi gimana ya Allah gitu kan. Ya Allah nggak bisa, saya nggak ada listrik, nggak ada air gitu kan. Saya bilang ya itu belum tentu kejadian juga, namanya juga prediksi orang gitu kan. Kecuali Tuhan udah ngomong lewat satu hamba Tuhan, ya kita bisa apa? Tapi mulai saring lah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu konsumsi, mulai saring, jaga itu. Lalu yang ketiga, caranya gimana supaya kita bisa remain in God, tetap punya komunitas rohani. Jangan jalan sendiri. Kita nggak bisa jalan sendiri guys, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Lalu apalagi datang ke Tuhan bukan cuma pas lagi jatuh, tapi pas lagi kamu kuat, kamu lagi oke, tetap datang sama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, itu intinya. Lalu apa? Yang kelima, melekat itu bukan pilihan harian, bukan soal mood, tetapi itu adalah pilihan kamu hari demi hari untuk melekat sama Tuhan. Bukan karena mood kamu lagi oke, kamu bilang oke, kamu melekat sama Tuhan, enggak. Bukan karena hari ini kayak lagi baik, ya udah gue pilih Tuhan lah, gue mau melekat sama Tuhan. Nanti besok harinya lagi nggak baik, jauh lagi sama Tuhan, enggak. Melekat sama Tuhan, tinggal dalam itu adalah pilihan kita, wajib dalam hidup setiap kita. Makanya ayo hari-hari ini remain in God, itu penting buat hidup kita semua. Amin. Oke, thank you Kak Indra sudah berbagi buat kita semua. Jadi teman-teman, remain in God, maka kalian bisa menjadi stronger than ever ya. Melengkapi firman Tuhan yang Sabtu lalu Kak Indra sudah sampaikan terkait dengan temanya stronger than ever. Dan hari ini sudah dikasih cara dan solusinya, yaitu remain in God. Selama kita nempel bersama dengan Tuhan, maka percayalah apapun yang terjadi di depan, kita bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan dan meraih kemenangan demi kemenangan. Kak Indra, boleh berdoa Kak buat kita semua Kak. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh belajar untuk kami tetap melekat dan tinggal dalam Engkau Tuhan. Kami tahu bukan satu perkara yang mudah untuk kami tinggal dalam Engkau, tapi kami mau belajar sebagai anak-anak muda, kami mau berusaha untuk kami bisa tetap tinggal dalam Engkau. Kami berdoa, mari Bapa Kau mampukan setiap kami, buat kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena kami percaya tanpa-Mu kami gak bisa berbuat apa-apa. Tapi biar pagi hari ini kami mau berserah kepadamu, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Mari Tuhan Kau jagai, Kau pakai kami, Kau yang urapi setiap kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami bisa melewati, kami bisa menghadapi semua tantangan demi tantangan di hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan Kau yang bawa kami dari kemuliaan saya pada kemuliaan, bawa kami Tuhan dari glory to glory, untuk kami bisa mengalami semua kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan hebat, Kau yang mendengar setiap doa-doa mereka, Kau yang melihat kerinduan hati mereka. Mari Kau yang berikan jawaban doa, atau Kau yang berikan pertolongan. Mari Tuhan, biar pagi ini Tuhan apapun pergumulan kami yang mau bawa di hadapan tatamu, kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Radio Suara Gracia. Mari Tuhan yang berkati Radio Suara Gracia lebih ajaib lagi. Berkati setiap all crew yang ada, supaya mereka juga boleh menikmati janji-Mu, mereka boleh menikmati berkat-Mu. Mari Bapa, Kau yang bawa semua kru Radio Suara Gracia boleh mengalami perjumpaan yang lebih lagi bersama dengan Kau Tuhan. Kami percaya biar rencana Tuhan yang terbaik yang Kau jadikan buat setiap Radio Suara Gracia dan semua kru yang ada di radio ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berdoa, mari Tuhan Kau yang berkati kami dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya biar ada kekuatan yang baru, biar ada passion yang baru Kau turunkan bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau terima kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semuanya di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Indra boleh informasikan buat ibadah Live God tanggal 6 ya berarti ya? Tanggal 6 ya, Februari Jumat depan kita akan ibadah, tapi kita pindah tempat ya. Kita akan ada di upper room. Jadi masih satu gedung rahasia, cuma bukan di lantai 2 tapi di upper room ya, supaya lebih
warm, lebih homey suasananya ya. Jadi Oke. pastikan minggu depan jam 6 sore di Upper Room Gedung Gracia Lifeguard Youth Community. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang belum berkomunitas bisa langsung bergabung dengan Lifeguard Youth Community. Thank you Kak Indra. Sama-sama Kita Kak Indra. ketemu lagi bulan Februari minggu Iya. kedua kalau nggak salah. minggu kedua nanti ya dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Dan teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan program ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Indra Pratama itu boleh jadi berkat untuk kalian semua. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.